Selamat siang, salam sehat sahabat Interna Talks. Selamat bergabung kembali dalam acara podcast Interna Talks. Saya Dr. Oke Dimas, host dalam acara Interna Talk episode hari ini. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai COVID-19, terutama derajat berat dan kritis. Dan apa saja yang perlu diketahui oleh sahabat, sehingga lebih bisa memahami kapan saat yang tepat untuk membawa pasien yang sedang isoman di rumah untuk dengan cepat segera dibawa ke rumah sakit. Hari ini bersama kita semua ada seorang narasumber yang merupakan dokter spesialis penyakit dalam, ahli respirologi dan penyakit kritis. Beliau adalah Dr. Gurmeet Singh, spesialis penyakit dalam, konsultan pulmonologi. Beliau merupakan seorang akademisi, peneliti, klinisi, dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Respirologi dan Penyakit Kritis, Departemen Ilmu Penyakit Dalam, RSCM FKUI. Selamat datang, Dr. Gurmeet. Bagaimana kabarnya, Dok? Ya, Dr. Oke bersyukur masih diberikan kesehatan ya, sehingga masih dapat memberikan pelayanan baik bagi pasien COVID maupun pasien non-COVID. Baik, Dok. Terima kasih ya, Dok, sudah hadir pada siang hari ini di acara Interna Talks. Jadi hari ini kita akan membahas COVID-19, Dok, terutama untuk yang derajat berat. Kapan saat yang tepat untuk dibawa ke rumah sakit? Dalam episode sebelumnya kita sudah membahas hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat isoman, Dok. Betul. Nah, untuk supaya sahabat sehat semua mengetahui kira-kira tanda-tanda apa saja, Dok, yang harus kita perhatikan kalau ada harus kita bawa ke rumah sakit, Dok. Bagaimana, Dok? Dan apa sih yang dimaksud COVID derajat berat ini sih, Dok? Ya, makasih Dr. Oke. Jadi COVID-19 ya itu dibagi 4 stadium ya, kalau kita bisa bilang 4 stadium. Jadi stadium pertama itu yang mild, masih ringan ya, gejalanya hanya batuk pilek ya seperti flu biasa. Kemudian stadium 2, stadium moderate ya, derajat sedang, sudah mulai ada keluhan demam ya, batuk terus menerus, dan apabila lanjut pada foto ronsen itu sudah ada bisa dibilang ada kelainan pada foto ronsen. Baik. Nah, ini stadium ringan, stadium moderate. Nah, ini masih bisa ya perawatan di rumah, tentu saja dengan pemantauan tim medis. Nah, stadium 3 itu sudah masuk stadium yang berat ya, dan stadium 4 itu stadium di mana sudah terjadi gagal napas. Ya. Kalau stadium 3 memang pasien tampak segar ya, tidak ada keluhan sesak, namun begitu dicek kadar oksigen dengan pulse oximetry yang ditempel pada jari telunjuk, kadar oksigennya sudah kurang tuh, sudah rendah ya, kurang dari 93% ya, kami pakai patokan itu 94%. Baik, Dok. Nah, apabila sudah masuk dalam COVID derajat berat ya, klinisnya segar namun diperiksa saturasi oksigennya kurang dari 94%, ya segera dibawa ke rumah sakit. Ya, itu tanda-tanda gejala sudah masuk dalam stadium berat. Baik, Dok. Berarti tadi ada 4 derajat ya, Dok. Jika sudah masuk derajat 3 atau berat yang ditandai oleh saturasi oksigen. Jadi teman-teman semua harus punya oximeter di rumah ya untuk dipantau setiap hari. Kalau sudah di bawah 93 atau 94 berarti itu saat yang tepat untuk dibawa ke rumah sakit. Jangan ditunda-tunda ya, Dok ya. Begitu, Dok. Dok, mungkin kita bisa memprediksi nggak orang mana saja, kelompok mana saja yang mungkin bisa beresiko untuk lebih berat, Dok. Jadi mungkin lebih aware untuk dipantau secara agresif, Dok. Gitu, Dok. Iya, jadi COVID-19 ini tidak pandang bulu ya. Jadi siapa saja bisa terkena ya COVID derajat berat. Ada beberapa kasus juga ya, umur 18 tahun udah masuk ke rumah sakit ya, kemudian masuk dalam ventilator. Ya, namun ada beberapa populasi atau kelompok pasien ya, yang bisa kita aware nih ya, udah harus waspada ya. Misalnya usia lanjut ya, usia lebih dari 60 tahun, pasien dengan penyakit penyerta ya, tekanan darah tinggi ya, kencing manis ya, atau pasien gagal ginjal ya, baik dalam pengobatan cuci darah atau tanpa pengobatan cuci darah. Nah, itu yang harus kita waspadai ya. Kelompok populasi tersebut sangat rentan ya untuk jatuh ke dalam kondisi yang berat. Baik, Dok.
Tapi sebenarnya tidak pandang bulu ya dok Iya. ya, jadi semua bisa kena ya dok. Semua bisa. Cuman memang tadi kelompok-kelompok yang sudah disebutkan dokter Gurmet harus lebih agresif dipantau ya dok. Baik dok, memang dok mungkin pertanyaan teman-teman semua, memang kenapa kalau kita sampai terlambat dibawa ke rumah sakit? Hal apa saja yang bisa terjadi dok kalau misalnya kita terlambat menyadari hal tersebut dok? Ya, jadi COVID-19 termasuk penyakit lain juga ya. Penyakit lainnya juga apabila pada stadium awal diberikan tata laksana, ya itu akan lebih baik ya. Tentu saja pencegahan itu merupakan pengobatan yang terbaik. Iya. Jadi begitu saat awal sudah terdeteksi COVID-19, lakukanlah atau datang berobat ke fasilitas kesehatan, ya, apakah itu puskesmas, rumah sakit atau klinik, ya, mendapatkan pengobatan ya atau pencegahan yang terbaik ya, sehingga tidak langsung jatuh ke dalam stadium yang lebih berat. Ya, Ya. dok. Itu yang penting. Baik dok, kadang-kadang memang kan tipikal orang Indonesia dok kan Iya. kuat-kuat ya dok ya, maksudnya memaksakan untuk dirawat di rumah ya dok ya. Cuman kalau sudah ada tanda-tanda tersebut, kalau bisa jangan dipaksakan ya dok ya. Baiknya memang harus diperiksakan ya. Memang kalau misalnya dok kita ingin meyakinkan seorang keluarga dok untuk membawa ke rumah sakit, misalnya kalau ada orang tua paling sulit ya dok kalau diajak ke rumah sakit dok. Memang bedanya apa sih dok kalau perawatan di rumah dan di rumah sakit? Jadi kita bisa menyarankan bahwa ini harus di rumah sakit gitu. Jadi perbedaannya apa sih dok yang bisa kita sarankan dok? Ya. Jadi untuk pengobatan di rumah, ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk derajat ringan dan derajat sedang ya silakan ya, ingin dirawat di rumah. Karena pemantauannya itu hanya pemantauan yang minimal ya, paling pemantauan misalnya suhu ya, saturasi. Ya, obat-obatan juga tidak bisa diberikan secara infus, ya, diberikan secara infus. Nah, itu yang bisa dilakukan saat perawatan di rumah. Untuk perawatan di rumah sakit, nah tentu saja pemantauannya akan lebih teliti ya oleh tenaga medis ya. Obat-obatan juga kita sudah mengetahui ada bahkan bisa dibilang sebagian besar obat-obatan pada COVID berat itu harus diberikan via infus. Ya, infus ya dok yang ya. tidak bisa diberikan di rumah. Ya, jadi selain pemantauannya lebih teliti, lebih ketat oleh tenaga medis, obat-obatan yang memang yang dibutuhkan ya untuk diberikan via infus itu hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Baik dok, jadi memang kalau bisa teman-teman sahabat semua jangan main-main dengan COVID berat ya dok ya, jangan memaksakan untuk perawatan di rumah, karena memang perawatan di rumah sakit akan dilakukan pemantauan secara lebih ketat. Mungkin dengan ini ya dok, ditambah pemeriksaan penunjang seperti di ronsen, diperiksa darah, sehingga kita mengetahui secara jelas penyakit COVID-nya tersebut, dan obat-obatannya bisa diberikan lewat infus ya dok ya. Tapi memang yang menghantui kita semua nih dok, apalagi zaman sosial media sekarang, banyak sekali beredar info bahwa rumah sakit sering meng-COVID-kan, dan banyak info juga kalau di rumah sakit lebih banyak yang meninggal dibanding di luar. Begitu. Kira-kira kiat untuk melawan hoax tersebut seperti apa dok? Ya, jadi memang banyak ya saat ini banyak beredar hoax ya. Selain masalah yang tadi disampaikan oleh Dr. Oke ya mengenai di rumah sakit semua pasien akan di-COVID-kan ya. Juga masalah hoax mengenai vaksinasi ya, mengenai pengobatan ya. Ya, kalau saran saya kita jangan percaya ya karena terhadap hoax tersebut ya. Tentu saja setiap dokter itu akan memberikan ya, akan berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pasiennya ya. Kami di rumah sakit ya, saya percaya semua dokter itu tidak akan meng-COVID-kan ya. Ada beberapa ya pemeriksaan yang akan ya dilakukan untuk memastikan bahwa iya ini pasien COVID-19 atau ini bukan pasien COVID-19. Dan nanti sesuai dengan SOP rumah sakit yang bersangkutan ya pengobatannya atau ruang perawatannya nanti sesuai kelompok apakah COVID-19 atau non COVID-19. Baik dok, berarti jangan khawatir karena tenaga medis tidak akan meng-COVID-kan ya dok ya. Kami selalu meng-COVID-kan kalau memang terbukti dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan begitu. Dan mungkin infonya juga dok, di rumah sakit banyak yang meninggal seperti itu dok. Bagaimana dok tanggapannya seperti itu? Gimana cara kita buat melawan hoax-hoax tersebut dok? Ya, jadi memang seperti yang sudah saya sampaikan ya, COVID-19 apabila datang pada stadium yang berat, nah itu biasanya ke depannya prognosisnya kurang baik. Sehingga untuk melawan hoax tersebut ya pada saat sudah muncul tanda-tanda COVID derajat berat, diantaranya mungkin demam ya, demam yang tinggi ya, kemudian
nafsu makannya sudah menurun ya, pada pemeriksaan pulse oximeter saturasi sudah rendah, napasnya cepat juga ya dok, sudah cepat, ya, segera bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Mudah-mudahan dengan dibawanya ke rumah sakit pada stadium awal ya, hasil akhirnya akan lebih baik. Baik dok, terima kasih dok. Jadi kalau misalnya pasien sudah bersedia dibawa ke rumah sakit dok, kan kita tahu juga ada ruangan biasa, ada ruangan intensif dok. Nah, pasien-pasien seperti apa yang membutuhkan ruangan intensif? Kadang pasien suka bertanya, ini keluarga saya diminta untuk masuk ICU. Nah, sebenarnya seseorang kriteria apa yang dapat memasukkan seseorang masuk ke dalam perawatan ICU sih dok sebenarnya dok? ICU ya. Jadi begitu atau saat pasien dibawa ke rumah sakit, tentu saja tim medis akan pantau ya, akan evaluasi apakah pasien tersebut bisa dirawat di perawatan biasa ya, ruang biasa, atau perlu pemantauan yang lebih intensif ya. Pemantauan lebih intensif bisa dilakukan di HCU, High Care Unit ya. Bisa juga di ICU, Intensive Care Unit. Apabila saat awal datang berobat perlu pemantauan di High Care Unit, pasien akan dipasang high flow nasal kanal oksigen ya. Jadi oksigen dosis tinggi, tentu saja ada kriteria yang perlu dipenuhi ya, yang akan dipantau oleh tim dokter. Apabila kadar saturasi oksigen belum tercapai ya dengan HFNC ya, pasien mau tidak mau perlu diistirahatkan ya, dipasang alat bantu nafas ya, sehingga oksigen bisa maksimal diberikan. Jadi kita tahu organ-organ lain juga memerlukan oksigen ya untuk bekerja. Jadi kebutuhan oksigen dalam tubuh itu bisa dicapai. Nah itu dok. Jadi memang kalau masuk ke ruangan intensif berarti butuh alat pemberian oksigen yang lebih tinggi ya dok ya. Mungkin kalau ruang biasa bisa pakai yang di hidung atau ada sungkup ya dok. Tapi bila sudah pakai sungkup tapi oksigen belum tercapai juga, berarti memang harus masuk ke ruangan intensif agar diberikan oksigen tekanan tinggi ya dok. Cuman memang salah satunya yang membuat masyarakat khawatir itu ngebayangin ya dok, karena kalau dibayangin dipasang alat bantu nafas dok yang dimasukkan ke dalam mulut sampai ke dalam paru-paru dan dipasang ke ventilator, mungkin ngebayanginnya agak serem ya dok ya. Nah kira-kira bahaya nggak sih dok untuk dipasang alat bantu tersebut dok? Setiap tindakan yang dilakukan tentu saja ada resiko ya. Namun resiko tersebut bisa minimalisir ya dengan pemantauan yang ketat oleh tim medis ya. Tentu saja semua tindakan ya akan diberikan sesuai prosedur ya, SOP yang berlaku ya. Bahaya ya apabila alat tersebut terpasang terlalu lama ya, infeksi ya, infeksi saluran nafas ya, infeksi non virus ya, infeksi bakteri bisa terjadi. Dan juga ya beberapa tindakan ya, kadang beberapa tindakan yang diperlukan pada pasien perawatan di ICU ya, misalnya cuci darah dan lain-lain. Jadi untuk sobat sehat, intinya adalah key point yang pertama mempercayakan kepada tim dokter di rumah sakit itu dok, karena memang sudah ditimbang betul manfaat dan resikonya. Ya, apabila memang manfaat dipasang alat bantu nafas atau ventilator tersebut melebihi resikonya, pasti akan dianjurkan untuk dipasang ya dok ya. Memang terkendala kadang-kadang ruangan intensifnya penuh atau ventilatornya penuh. Jadi memang teman-teman sobat-sobat sehat semua ini jangan sampailah jatuh ke kondisi berat seperti itu. Sekarang ini karena memang COVID penelitiannya sedang lagi heboh-hebohnya ya dok ya, banyak sekali obat-obat baru ya dok. Kadang sampai masuk ke WA group di keluarga gitu dok. Oh masukin obat A, obat B, obat C begitu dok. Ada yang seperti obat-obatan stem cell, ada obat-obatan untuk anti radang yang kuat begitu dok. Ada sekarang obat-obatan yang macam-macam lah dok gitu dok, yang tidak dapat disebutkan satu-satu. Kira-kira itu semua memang bermanfaat atau tidak sih dok begitu dok? Kadang-kadang membuat keluarga pasien bingung dok gitu dok. Memang saat ini banyak sekali obat-obatan ya untuk COVID-19 ya. Kita tahu COVID-19 merupakan penyakit yang baru ya. Jadi ada beberapa trial atau penelitian yang dilakukan ya di rumah sakit. Nah, tentu saja trial tersebut kan sudah dalam pemantauan ya, pemantauan dari komite etik rumah sakit ya, dan juga pemantauan oleh tim dokter ya. Jadi ya obat-obatan tersebut tidak bahaya kalau diberikan di rumah sakit ya dengan pemantauan. Nah, kalau di rumah ya saran saya jangan langsung aja percaya ya terhadap hoax yang beredar mungkin di sosial media ya atau via WhatsApp ya.
Karena dikonsumsi tanpa pemantauan justru akan menjadi bumerang ya, terhadap si pasien sendiri. Jadi saran saya ya, apabila akan diberikan obat-obatan, mohon didiskusikan kembali ya dengan dokter yang merawat pasien tersebut. Baik dok. Jadi memang kalau sobat sehat semua mendapatkan informasi, ada baiknya untuk didiskusikan dengan tim dokter ya dok ya, agar bisa sharing juga nih begitu. Ada obat-obat yang sudah penelitiannya mungkin menjanjikan ya dok ya, ada yang penelitiannya masih jauh. Jadi mungkin dokter bisa akan membantu sobat sehat semua dalam memilih obat-obatan yang tepat buat pasien, gitu dok. Nah ini kalau misalnya ada keluarga sobat sehat nih yang jatuh ke dalam COVID berat dok, masih bisa sembuh nggak sih dok berdasarkan pengalaman dokter selama ini dok? Ya, jadi pasien yang masuk ke dalam stadium COVID berat, kembali lagi kita lihat apakah pasiennya datang dalam stadium awal atau tidak ya. Apabila datang dalam stadium awal, tentu saja ada beberapa pengobatan yang dapat diberikan, salah satunya oksigen bertekanan tinggi atau dosis tinggi ya. Kemudian ada lagi obat-obatan anti radang yang kuat ya untuk menekan peradangan tersebut. Ya, apabila diberikan dalam stadium awal, biasanya akan ada perbaikan ya. Tentu saja perbaikan sebagian besar dengan gejala sisa ya, karena COVID berat. Nah, untuk obat-obatan yang akan diberikan pada pasien yang sudah masuk ke dalam ICU yang tadi sudah disampaikan Dr. Oke ya, dipasang pipa saluran napas, ya itu akan tetap dievaluasi ya. Pada kondisi tersebut umumnya kurang baik tuh ya hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya kurang baik, namun tetap saja tim akan memantau secara optimal. Baik dok, berarti mungkin kalau saya simpulkan key point yang kedua dok, bahwa jangan sampai terlambat ya dok ya, karena kalau masih di fase awal itu banyak sekali hal yang kita bisa lakukan, jadi jangan putus asa ya, semakin cepat dibawa dan ditangani hasilnya akan semakin baik ya dok ya. Baik dok, nah ini untuk pertanyaan terakhir dok, jadi kan kita sudah bahas bahayanya COVID berat dan kritis sampai dirawat di ruangan intensif. Ada cara dok supaya bisa seseorang itu terhindar dari kondisi seperti itu dok? Mungkin salah satu tadi vaksinasi ya dok ya. Nah, mungkin cara-caranya seperti ini tuh ada nggak sih dok kiat supaya kita terhindar dari COVID yang berat ini dok? Ya. Jadi pertama, patuhilah prokes ya yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Prokes ya selain jaga jarak ya, memakai masker, kemudian menjaga kebersihan ya. Yang kedua yang penting adalah vaksinasi. Vaksinasi ya dok. Diberikan vaksinasi itu tidak 100% menghindari seseorang itu akan terkena COVID-19 ya. Namun dengan adanya prokes, kemudian sudah tervaksinasi, apabila terkena COVID-19 ya biasanya kenanya tidak begitu berat ya. Dok, contoh kalau sudah diimunisasi BCG, TBC tetap masih bisa ya terkena TBC, namun kenanya biasanya tidak berat. Jadi itu saran saya. Baik dok. Key point yang ketiga berarti pencegahan itu jauh lebih penting ya dok dari pengobatan. Jadi prokes dan jangan lupa vaksinasi. Nah, vaksinasi merek apapun ya dok ya yang tersedia paling deket ya dok. Jadi jangan pilih-pilih ya dok vaksinnya. Baik dokter. Wah sebetulnya masih banyak lagi dok yang dapat kita bahas mengenai COVID berat dan kritis ini. Tapi memang waktu juga yang membatasi perjumpaan kita. Terakhir dok, apakah dokter ada punya take home message dok? Jadi pesan-pesan penting untuk para penonton sobat sehat semua dok. Ya, makasih Dokter Oke. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Dokter Oke, pencegahan adalah pengobatan yang terbaik. Ya, pertama ikutilah, taati ya prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya, dan juga lakukanlah vaksinasi ya, segera mendapatkan vaksinasi COVID-19 ya, sehingga apabila terkena COVID-19 ya kenanya tidak yang berat ya, sehingga tidak perlu sampai pemantauan di ruang intensif ya. Dan yang ketiga, percayakanlah pengobatan kepada tim medis ya, tim medis yang memberikan pengobatan COVID-19, dan jangan terlalu percaya kepada hoax ya, terhadap hoax yang beredar ya di berbagai sosial media. Itu saja Dr. Baik, terima kasih banyak Dr. Gourmet atas waktunya dan pemaparannya yang sangat jelas dok dan mudah dimengerti. Semoga podcast episode hari ini dapat membawa banyak manfaat kepada Sobat Sehat Internet Talks. Dan penjelasan tadi sekaligus menjadi penutup podcast kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian Sobat Sehat semua. Jangan lupa subscribe,
like, dan share podcast Interna Talks di Spotify dan YouTube untuk info kesehatan lebih lanjut. Dan tidak ketinggalan update podcast-podcast selanjutnya. Salam sehat dan sampai berjumpa di episode podcast berikutnya. Selamat siang.